Shalom, selamat pagi. Siap untuk memuji Tuhan? Mari saat pagi hari ini kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita lebih lagi untuk kita memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Bapa di surga, kami bersyukur untuk segala anugerah-Mu, untuk segala kebaikan-Mu, untuk setiap kasih dan kemurahan yang Tuhan senantiasa berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk pagi hari ini ya Bapa. Engkau terus memberikan kami kesempatan untuk kami boleh datang kepada Tuhan, beribadah. Biarlah Tuhan yang terus pimpin setiap kami, tolong setiap kami, dan kuasa Roh Kudus-Mu terus melingkupi kami ya Bapa. Kau pimpin untuk ibadah pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Dan biarlah Tuhan lawatan-Mu boleh terjadi atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Mari kita mau bersama-sama siapkan hati kita. Kita mau lebih lagi datang kepada Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan hadir di sini. Kita tahu Tuhan melihat setiap kita saat ini. Haleluya. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari kita mau lebih sungguh lagi datang kepada Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Karena ku yakin Kau hadir di sini. Mari saya undang untuk setiap kita bisa bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama tetap menyembah Tuhan. Aku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin sini ku rasakan
ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Biarlah saat pagi hari ini kita mau yakin bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita memberikan hati kita lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini, kelepasan di sini. Oh, sembah Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami yakin Kau hadir. Haleluya. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita pada pagi hari ini. Saya yakin dan percaya pasti kita semua merasakan anugerah Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Kita harus senantiasa ikut Tuhan kita. Kita harus senantiasa menggandeng Tuhan Allah kita. Saya mau lihat jempol-jempol kita diangkat ke atas. Mana jempolnya? Kita akan lebih lagi memuji Tuhan. Kula amung percaya ora bakal cilaka,
Atiku saya seneng saben dina kula gandul Gusti. Haleluya, haleluya. Mari saya undang untuk setiap kita bisa bangkit berdiri lagi. Kita mau ekspresikan sukacita kita kepada Tuhan. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina wengi gandul Gusti. Angkat jempolmu. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina wengi gandul Gusti, gandul Gusti. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina wengi gandul Gusti. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina wengi gandul Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Hatiku rasa tentrem, hatiku saya seneng saben dina kula nggih gandul Gusti. Lebih lagi kita mau katakan gandul Gusti. Gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina wengi gandul Gusti. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina wengi gandul Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Hatiku rasa tentrem, hatiku saya seneng saben dina kula nggih gandul Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Hatiku rasa tentrem, hatiku saya seneng saben dina kula nggih gandul Gusti. Saben dina kula nggih gandul Gusti. Saben dina kula nggih gandul Gusti. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Masih tetap kuat untuk berdiri. Kita harus tetap semangat untuk memuji nama Tuhan. Kita mau bersama-sama lebih lagi mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita percaya sekarang telah tiba keselamatan yang dari surga turun atas kita. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian
dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. Sama-sama kembali katakan, oleh darah anak. Mari angkat tanganmu dan katakan lebih lagi. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya, 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 haleluya. Kita percaya Allah bangkit di tengah-tengah kita. Bala tentara surgawi saat ini hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkan kuasamu, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat. Bersama-sama kita mau katakan, Allah bangkit, bersama-sama. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah.
bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh oh oh, 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 oh oh. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari perkataan firman Tuhan. Sebelum perkataan firman Tuhan disampaikan, sebelum kita menaikkan pujian, saya ada sedikit kesaksian. Ini menyangkut hari Pekan Pentakosta 10 hari kemarin. Nah Bapak Ibu Saudara, dulu saya orang yang tidak percaya dengan kuasa Roh Kudus. Meskipun saya sekolah teologi, masa pendidikan saya masih kurang percaya dengan kuasa Roh Kudus. Bahkan ketika saya mendengar ada seseorang berkata, aku mendapatkan penglihatan ini, penglihatan ini. Bagi saya, wah itu tipu-tipu. Singkat cerita, kemarin waktu 10 hari Pekan Pentakosta, di hari yang keempat, Tuhan izinkan mata saya itu seperti terbuka. Seperti terbuka. Dan Tuhan izinkan saya melihat kita yang hadir pada saat itu. Tuhan turunkan api di atas kepala kita. Bahkan bukan hanya sekedar api. Saya juga melihat kita yang hadir, kita menggunakan jubah warna putih. Tapi saudara sekalian, ketika saya memperoleh penglihatan itu, masih sedikit, masih sangat sedikit yang Tuhan berikan api. Masih sedikit yang Tuhan berikan kita pakaian. Kemudian dalam hati saya bertanya-tanya, Tuhan, kenapa kok tidak semua? Padahal ini adalah Pekan Pentakosta. Dan hal ini terjadi bukan hanya di hari yang keempat, tapi juga di hari yang ke-9. Saya pada waktu mendapat penglihatan ini di hari yang keempat, saya punya pikiran bahwa, wah, mungkin ini hanya halusinasi saya saja. Tapi ternyata tidak, Bapak Ibu. Tuhan izinkan saya melihat penglihatan itu kembali di hari yang ke-9. Dan bentuk api itu ada yang kecil, ada yang besar, bahkan ada yang menyambar-nyambar. Berbicara tentang pakaian yang dari Tuhan pun, saya melihat tidak semuanya kita bersih. Dan dalam hati saya bertanya, Tuhan maksudnya seperti apa? Ternyata pada saat puji-pujian, Roh Kudus itu berbicara. Kita harus hidup seturut dengan firman Tuhan. Kalau kita mau benar-benar bersih di hadapan Tuhan. Bukan hanya itu saja, tapi Tuhan itu mau hati kita. Hati kita untuk Tuhan. Nah, kenapa kok berbicara tentang hati? Pada saat itu saya tuh jujur saja bertanya-tanya terus. Tuhan, kenapa kok berbicara tentang hati? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan,
ternyata Tuhan mau ketika kita datang ibadah, ketika kita memuji Tuhan, kita benar-benar memuji Tuhan. Berikan hatimu untuk Tuhan. Tapi tanpa kita sadari seringkali ketika kita ibadah, kita hanya tengok kanan dan kiri. Kita melihat rekan-rekan kita. Kita hanya memonitoring orang-orang sekitar kita. Bahkan ternyata Tuhan tidak menyukai ketika kita datang, duduk diam, mendengar firman Tuhan. Itu justru kita sibuk dengan gadget yang kita miliki. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Saya yakin dan percaya Tuhan itu datang sudah tidak lama lagi. Tapi kita mau siapkan hati kita. Kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala kita. Teduhkan hati kita. Berikan hatimu yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Lebih lagi katakan, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Mari saya undang untuk setiap kita bangkit berdiri. Yang ku miliki semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang
yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Syakara bala 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 bala. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Kami bersyukur kepada Tuhan yang hidup. Kami berterima kasih atas anugerah. Kami berterima kasih atas pertolongan. Dan kami berterima kasih atas hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami semuanya. Sehingga hari ini kami tetap bisa mengucap syukur. Kami bisa berterima kasih kepada Tuhan melalui ibadah yang Tuhan sediakan bagi kami. Dan hari ini Tuhan, kami sudah mempermuliakan nama-Mu. Sekarang kami mau duduk diam. Kami mau mendengar sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada kami secara khusus, sehingga kami menghargai kasih karunia yang Tuhan berikan. Kami memelihara dan kami mendapatkan kemuliaan kekal yang Tuhan janjikan. Tuhan, urapi hamba-Mu dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, Roh Kudus yang bekerja menaungi, dan juga seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini dengan urapan yang sama, sehingga hati kami, pikiran kami, Tuhan, selaras sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kami siap mendengar firman-Mu, menerimanya dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Shalom.
Haleluya. Bapak Ibu, beberapa minggu ya secara khusus di bulan Mei kemarin kita sudah berbicara tentang mempersiapkan hari kebangkitan, dan Tuhan mengajarkan supaya kita segera mengambil kodrat ilahi, dan minggu yang lalu kita diperingatkan supaya kita berhati-hati dengan keadaan hati kita secara pribadi. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kembali untuk pembahasan firman Tuhan. Hari ini saya memberikan tema menjaga kemurnian hati. Ya, inilah tema kita, menjaga kemurnian hati. Kita akan melihat di dalam surat Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 4 sampai ke-6, kemudian ayatnya yang ke-8. Kita langsung saja membuka di dalam Alkitab kita masing-masing, dan Bapak Ibu bisa melihat di layar LCD yang sudah disediakan. Saya akan membacakan ayat 4, nanti Bapak Ibu ayat yang ke-5 akan dipandu oleh Pendeta Arif. Kemudian saya ayat yang ke-6, ayat 8 kita baca bersama-sama. Firman Tuhan berkata demikian. Sebaliknya dalam segala hal, kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran. Dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik bersama-sama. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai. Amin. Bapak Ibu, 2 Korintus pasalnya yang ke-6 ini berbicara tentang Paulus di dalam pelayanannya. Jadi hari itu Paulus sampai di kota Korintus, dia melalui kota-kota yang lain, Roma, Tesalonika dan lain sebagainya. Sebelum Paulus sampai di Korintus, dia melayangkan suratnya terlebih dahulu kepada sidang jemaat Korintus. Nah, di dalam sidang jemaat Korintus itulah Paulus mendengar bahwa ternyata ada banyak sekali anak-anak Tuhan tidak pandai untuk menjaga kemurnian hatinya, tidak pandai. Kenapa tidak pandai? Karena mereka sebagai orang-orang percaya di dalam Kristus, hidup mereka itu sudah diberkati. Harta dicukupkan, rumah bagus, materi semuanya oke, tingkat rohani mulai menanjak secara luar biasa. Tetapi yang membuat Paulus kaget adalah ternyata ada banyak sekali anak-anak Tuhan gaya hidupnya itu mulai berubah. Nah, perubahan gaya hidup itu salah satunya mulai tidak peduli. Mereka sombong, dan ternyata di dalam perikop berikutnya dikatakan tentang adanya banyak noda kekafiran. Jadi ternyata mereka kembali ke dalam hidup yang dahulu. Kenapa mereka hidup dalam gaya yang dahulu? Karena mereka berpikir, dengan tingkat kemapanan yang semakin baik, mereka berpikir bahwa Tuhan memberikan penyertaan, kemudian mereka bisa melakukan segala sesuatu bebas sebebas-bebasnya. Sehingga Paulus sekali lagi berkata, sebaliknya dalam segala hal, kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Jadi Paulus mencoba mengingatkan kepada sidang jemaat Korintus, seorang yang hidup di dalam Tuhan, percayanya penuh, mereka harus memiliki satu sikap hati, yaitu sebagai hamba. Makanya kalau kita belajar di dalam ilmu etika Kristen, hal yang paling membahayakan bagi kehidupan orang Kristen cuma satu, yaitu kemapanan hidup. Salah satu contoh yang sudah pernah terjadi adalah bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka ngomel, mereka bersungut-sungut. Kenapa mereka bersungut-sungut? Karena mereka berpikir di Mesir itu jauh lebih baik daripada keluar dari tanah Mesir. Itu pikiran mereka.
Makanya seorang yang mempunyai sebuah pemahaman tentang kemapanan hidup, kemudian mereka berpikir bahwa bisa melakukan banyak hal, ini merupakan satu hal yang paling bahaya. Ya, saya mencoba merenungkan dari perkataan Rasul Paulus dalam surat 2 Korintus pasal 6 ini. Di situ Paulus memberikan sebuah ingat-ingatan di dalam ayatnya yang ke-6, bicara tentang kemurnian hati. Kemurnian hati itu berbicara tentang ketulusan, berbicara tentang kesucian, berbicara tentang etika di dalam keseharian. Nah, dalam ayat yang ke-8 Paulus berkata, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai. Ya, kalau kita membaca sepintas satu ayat ini dalam ayat 8 tentu kita akan cukup bingung. Coba tolong tampilkan ayat 8. Ya, sekali lagi perkataannya adalah ketika dihormati. Ada banyak orang waktu diberi penghormatan mereka itu tidak kuat. Ada orang tertentu ketika dihina mereka nggak kuat. Ketika diumpat mereka nggak kuat. Tapi ada juga orang yang ketika dipuji mereka juga nggak kuat. Nah, hari ini Bapak Ibu bisa lihat dan banyak sekali kasus secara khusus sedang menimpa hamba-hamba Tuhan, pendeta. Banyak hari ini pendeta itu jatuh di dalam hal-hal yang bersifat hedonisme, tentang uang, kekayaan, barang-barang branded, mewah. Kenapa mereka bisa sampai mengalami kejatuhan dalam hal-hal yang bersifat materi? Seperti kata firman Tuhan, tidak tahan ketika dihormati. Makanya dalam rumah tangga juga seperti itu. Ya, saya banyak memperhatikan orang waktu mungkin pertama kali membangun biduk rumah tangga, mereka sama-sama dari keluarga yang sederhana, mungkin cenderung miskin. Biasanya mereka waktu mempunyai persoalan, mereka tuh masih bisa seias kata, bisa eksis. Bahkan kalau ada lagu dangdut yang mengatakan setikar berdua, sepiring berdua, itu hal yang benar. Kenapa? Waktu ngalami susah mereka benar-benar bisa mempererat hati. Tapi justru masalah itu mulai timbul kapan? Waktu pasangan suami istri hidupnya sudah diberkati. Makanya Bapak Ibu bisa lihat, semakin kaya seseorang di dalam rumah tangga, gaya hidup itu mulai berubah. Ya, biasanya ini yang terjadi. Yang wanita mungkin makannya di Singapura, prianya makan di Jakarta. Mungkin prianya hari ini ada di Surabaya, wanitanya entah di mana. Kumpulnya kapan? Nggak tahu. Nah, nanti kalau sudah mulai muncul konflik, mereka baru berkata, enak dulu. Waktu mungkin anak-anak masih kecil, waktu kami masih hidup pas-pasan, itu jauh lebih enak daripada sekarang. Kenapa? Masing-masing sekarang perhatiannya kurang. Nah, dalam kehidupan orang-orang di Korintus, Paulus melihat seperti itu. Mereka tidak tahan ketika sedang dihormati. Makanya lihat, seseorang di dalam Kristus kalau bisa menjaga segala sesuatunya itu stabil, semuanya itu baik, hati itu seperti dahulu sebelum engkau menjadi seorang yang diberkati atau dihormati. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Makanya pagi hari ini saya memberikan sebuah tujuan, menjaga kemurnian hati seperti pertama kali menerima awal panggilan. Ya, ini bagian paling penting. Menjaga kemurnian hati. Hatimu dahulu bagaimana? Oh, dulu hatimu tipenya A. Dulu mungkin miskin, dulu mungkin orang biasa. Hari ini diberkati oleh Tuhan, melimpah harta. Hatimu masih A atau enggak? Rata-rata biasanya terjadi perubahan gaya hidup. Nah, dalam surat 1 Korintus pasal 1 ayat 26 Rasul Paulus berkata demikian. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaanmu ketika kamu dipanggil.
Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Jadi Rasul Paulus mengingatkan bahwa dahulu ketika menerima panggilan dari Allah, engkau bisa menjadi orang percaya, hidupmu mulai dalam pagar perlindungan Tuhan. Dikatakan apa? Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak. Jadi terjadinya apa? Terjadi perubahan gaya hidup. Dahulu tidak banyak orang yang berpengaruh. Dahulu tidak banyak orang yang terpandang. Nah, Rasul Paulus mengingatkan, coba diingat bagaimana dahulu keadaanmu pada waktu awal dipanggil. Saya punya banyak sekali rekan-rekan hamba Tuhan, ya secara khusus yang pernah bersekolah di sekolah tinggi teologi. Mereka waktu awal masuk ke dalam STT, mereka tuh punya cita-cita yang saya katakan aduhai. Mereka cita-citanya itu setinggi langit. Setahun pertama mereka masih menjadi orang yang punya ideologi yang tinggi. Mereka sungguh punya prinsip yang kuat. Itu tingkat pertama. Tingkat kedua masih kuat, tingkat ketiga masih kuat, sampai pada akhirnya lulus kemudian mulai ditempatkan di satu gereja yang cukup mapan. Nah, sewaktu awal lulus saya bertanya, nanti kalau seandainya kamu lulus, kamu mau kemana? Orang ini berkata, saya mau pergi ke Baduy, Pak. Saya tanya, di Baduy ada apa? Oh, Baduy ini adalah suku terbelakang. Mereka semuanya masih primitif, listrik tidak ada, angkutan tidak ada, semuanya memang dijaga secara adat. Terus kamu di sana nanti mau ngapain? Oh, saya akan menangkan orang-orang Baduy. Tapi ketika mereka praktek di satu tempat gereja yang cukup mapan, dalam waktu 2 tahun, tiba-tiba prinsip hidup ingin memenangkan banyak orang mulai pudar. Saya tanya lagi, kok nggak jadi ke Baduy? Gimana ya Pak? Rasa-rasanya di sini mungkin Tuhan sudah tempatkan saya di tempat ini dengan baik. Sudah cita-citanya kandas. Kemudian ada lagi hamba Tuhan, saya masih ingat. Saya seringkali bertanya kepada beberapa hamba Tuhan yang menurut saya cukup menarik pengalaman hidupnya di dalam pelayanan. Saya tanya, Mas, kok Anda bisa jadi full timer, ceritanya gimana? Orang ini jawab, wah Pak, saya waktu ngelihat orang ngedram Pak, saya ngelihat itu kepengin sekali hati saya itu ikut ngedram. Tapi hari itu Pak Bekti belum izinkan saya karena rambut saya masih gondrong, masih rewo-rewo. Tapi setiap kali saya ibadah, saya perhatikan yang ngedram, hati saya tuh nggak tahan. Saya ingin melayani Tuhan, saya ingin puji Tuhan. Terus gimana? Sangat saya paksakan, saya ketemu dengan Pak Bekti. Terus Om Bekti cuma bilang, kalau kamu ingin melayani di mimbar boleh, rapikan fisikmu, rambutmu coba dirapikan, jangan gondrong lagi, kalau berpakaian pun yang rapi. Pak Bekti bilang seperti itu. Wah, saya oke. Terus masalah kehidupan gimana? Saya ngomong sama Pak Bekti, Om, saya nggak dibayar pun mau asal saya bisa melayani Tuhan. Wah, kan hebat. Benar, di zaman hari itu diberi cuma persembahan kasih, bukan gaji. Kemudian mulai ngedram, mulai pelayanan, dan singkat cerita pelayanannya luar biasa. Dan ketika pelayanannya luar biasa, orang ini diberkati Tuhan juga luar biasa, termasuk istrinya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, hidupnya mewah. Punya mobil, punya rumah bagus, punya anak, semuanya tercukupkan. Tiba-tiba saya sangat kaget karena orang ini berkata, Pak Arif, saya mau mengundurkan diri dari full time. Loh, kenapa? Saya mau membantu istri saya. Terus,
Ya sudah, saya tetap pelayanan. Terus cara pelayananmu bagaimana? Ya pokoknya saya pelayanan, saya tetap ngedrum, saya tetap jadi worship leader. Saya ingatkan, Mas kalau bisa jangan. Sesuai dengan apa yang kau saksikan dahulu, coba itu komitmen itu dipegang, dan ingat waktu engkau pertama kali dipanggil, keinginan hatimu itu seperti apa? Lu apa bedanya? Saya jawab, beda. Saya bilang bedanya adalah kalau engkau dahulu adalah full time, full heart. Seminggu engkau bisa layani 7 hari. Tapi kalau engkau nanti katakanlah melayani seperti yang kau sampaikan, paling waktumu dalam 1 minggu cuma 1-2 hari. Selebihnya engkau akan sibuk dengan urusanmu. Dan saya bilang hati-hati loh, bisa kena masalah. Ternyata dia tetap nekat dan singkat cerita, dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, pekerjaannya semakin diberkati Tuhan. Dia ketemu saya, dia berkata, Pak puji Tuhan Pak, Tuhan baik kepada saya. Tapi enggak lama Bapak Ibu, tahun ketiga tiba-tiba dia kena serangan jantung. Saya cuma ingatkan tentang panggilan. Rasul Paulus berkata, ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaanmu ketika kamu dipanggil. Saya melayani banyak orang. Banyak orang rindu ingin datang kepada Tuhan. Suaminya belum mau datang kepada Tuhan. Oh, si istri itu dengan semangat. Saya tanya, kenapa kamu sedemikian ingin mengalami Tuhan? Mereka menjawab, Pak, saya kepingin sekali kalau bisa seluruh keluarga saya tuh bisa ngalami zaman Tuhan, termasuk suami saya. Saya bilang, keinginanmu pasti didengar Tuhan. 1 kali pasti Tuhan akan bawa seluruh keluargamu masuk dalam posisi itu. Dan benar, akhirnya semuanya masuk dalam pengenalan kasih karunia. Tetapi yang terjadi, istri yang tadinya sedemikian giat untuk mengikuti semua kegiatan ibadah, tiba-tiba mulai merosot. Waktu merosot, mulai timbul masalah. Waktu timbul masalah tanya, Pak, saya kok punya masalah? Saya jawab, coba ingat-ingat dahulu bagaimana ketika engkau dipanggil. Banyak orang kerap kali lupa soal panggilan hati. Di dalam Alkitab itu diceritakan tentang Saul. Bagaimana hidupnya Saul ketika dahulu sebelum dia jadi raja. Dia cuma apa? Seorang gembala. Dia diutus oleh bapaknya karena bapaknya hari itu kehilangan keledai. Ketemu dengan Samuel. Samuel berkata, Saul, nanti engkau akan dijadikan raja oleh Israel. Engkau kuurapi. Dan Saul hari itu masih rendah hati. Dia masih benar-benar sebagai seorang hati hamba. Dia mau diangkat jadi raja tidak ada yang tahu. Keluarganya pun tidak ada yang tahu. Tapi ketika dia sudah jadi raja, perangainya berubah. Itu Saul. Sedemikian juga Salomo. Salomo di dalam mimpi ketemu dengan Tuhan. Tuhan bertanya, Salomo, apa yang kau inginkan daripadaku? Salomo menjawab, Tuhan, beri aku hikmat-Mu, kebijaksanaanmu. Karena Salomo meminta hikmat dan kebijaksanaan kepada Tuhan, Tuhan berkata, kepadamu bukan saja diberikan hikmat kebijaksanaan, tetapi engkau akan kuberi kekayaan yang lebih dari segala sesuatunya. Itu awal. Tetapi ketika Salomo mulai memerintah, hatinya mulai berubah, hatinya mulai berpaut kepada allah-allah lain, lebih cinta kepada istri-istrinya, Tuhan ditinggalkan. Masih ibadah enggak? Masih. Tapi hatinya jauh dari Tuhan. Nah Bapak Ibu, orang-orang seperti yang dikatakan di dalam Alkitab, pada akhirnya hidup mereka ini gagal. Kenapa? Mereka tidak menjaga yang namanya kemurnian hati. Nah hari ini kita mau bersama-sama belajar bagaimana Paulus mengarahkan sidang jemaat Korintus supaya mereka bisa paham jaga hati mereka masing-masing. Kenapa? Ini berkaitan dengan keselamatan kekal.
Nah, kita hari ini akan eksposisi 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Ya, hal yang pertama, bagaimana agar kemurnian hati ini bisa terjaga. Yang pertama, Bapak Ibu, jangan sia-siakan kasih karunia-Nya. Yuk kita akan melihat dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 1, tolong dibacakan. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Iya, ini perkataan Paulus untuk sidang jemaat Korintus. Jadi Bapak Ibu perhatikan, Paulus menganggap sidang jemaat ini sebagai teman sekerja. Sekali lagi dikatakan, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Saul menyia-nyiakan kasih karunia Allah, dia lebih mengutamakan hatinya untuk membenci Daud. Salomo menyia-nyiakan kasih karunia Allah, dia lebih mengutamakan cinta kepada wanita-wanitanya. Dua orang ini akhirnya gagal. Paulus melihat contoh di dalam firman Tuhan, ada banyak orang gagal gara-gara menyia-nyiakan kasih karunia. Makanya dia kemudian berkata sekali lagi, sebagai teman sekerja, kami menasihatkan kamu. Nasihatnya apa? Supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah. Ya, saya mau sampaikan bahwa seorang teman yang baik, seorang sahabat yang baik itu pasti berani negur. Kalau Anda punya teman tetapi seringkali hanya menina-bobokan tentang keadaanmu yang detik itu mungkin lagi salah, itu bukan teman yang baik. Seorang sahabat atau seorang teman yang baik itu berani menegur dengan keras. Tapi Bapak Ibu perhatikan, banyak dari kita ketika mendengarkan yang namanya nasihat rata-rata pasti tidak suka. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan, ada banyak sekali gereja tidak berani berbicara tentang firman Tuhan itu dengan perkataan-perkataan tegas, perkataan-perkataan keras. Kenapa? Mereka khawatir jemaatnya itu lari. Jelas ada dosa, jelas ada pelanggaran. Pendetanya selalu mengatakan, oh enggak apa-apa. Tuhan itu sabar, Tuhan itu murah hati, Tuhan itu baik. Tapi sekarang saya mau tanya kepada Bapak Ibu, kalau menurut Bapak Ibu, Tuhan Yesus atau mungkin juga Rasul Paulus, menurut Anda, dua pribadi ini adalah dua pribadi yang galak atau yang mungkin kelemak-kelemek? Menurut Anda gimana? Galak. Tuhan itu kalau berkata tuh seringkali tidak enak. Contoh kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Tuhan berkatanya apa? Hai kamu ular beludak. Bayangkan seorang yang mempunyai predikat anak Allah dalam tanda kutip, ngomongnya tuh keras, ngomongnya kasar. Dan memang pada akhirnya orang-orang Farisi dan orang-orang Taurat, mereka banyak tersinggung pada Tuhan Yesus. Termasuk kepada Rasul Paulus, mereka juga tersinggung. Kenapa? Karena perkataannya keras, perkataannya selalu mengingatkan. Dikatakan salah satunya apa? Jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Nah, kita kalau seandainya tidak mau diberi satu teguran yang keras di dalam perkataan firman, ya secara jujur, saya pribadi, saya khawatir berapa banyak nanti kita yang tidak akan diselamatkan.
Makanya gereja yang bersifat memberikan pembelajaran, pembinaan karakter, bicara tentang hal-hal yang baik untuk menuju surga. Biasanya gereja itu nggak laris. Tapi gereja yang laris hari ini bagaimana? Yang memberikan motivasi, memberikan perkataan-perkataan berkat. Ya di Jakarta, di Surabaya itu sekarang banyak gereja-gereja yang modelnya seperti itu. Bahkan ada yang namanya gereja 1 jam saja, yang diceritakan tentang apa? Ya tentang berkat, pokoknya perkara-perkara simpel. Banyak memberikan contoh-contoh ilustrasi yang kelihatannya baik, kelihatannya mudah nyantol, tapi sebenarnya tidak mempunyai bobot, tidak mempunyai isi. Nah, seberapa banyak seperti perkataan firman Tuhan, orang-orang yang gagal gara-gara menyia-nyiakan kasih karunia. Tadi yang saya ceritakan, salah seorang full time. Sekarang sakit-sakitan. Saul mati bunuh diri. Salomo, puji Tuhan di masa tua dia bertobat. Tapi kalau Bapak Ibu belajar nanti dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 11, gara-gara Salomo menganggap enteng kasih karunia Allah, kerajaannya itu pecah. Nah hari ini mungkin kalau kita bicara soal kerajaan, bicara tentang perusahaan, bicara tentang keluarga. Berapa banyak keluarga itu pecah? Berapa banyak perusahaan itu pecah gara-gara apa? Tidak menghargai kasih karunia Allah. Jadi ada orang-orang yang menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang pada akhirnya mereka gugur. Nah termasuk kita. Mungkin kadang-kadang kita yang dipanggil oleh Tuhan dengan hasrat, ya dengan keinginan dari dasar hati karena engkau ingin mengalami sesuatu yang benar. Dahulu engkau ingin itu rasanya tuh wah ngebet. Tapi begitu engkau sudah mulai mapan, engkau mulai lupa. Makanya dalam poin pertama ini saya menuliskan demikian. Tuhan memanggil kita sebagai orang percaya yang dibenarkan karena sebuah kerinduan dalam hati untuk ingin jadi benar. Tetapi dengan berlalunya waktu kita lupa akan panggilan itu, sehingga kita melupakan kasih karunia yang Tuhan berikan. Ini banyak dari antara kita tuh seperti itu. Wih rasanya panggilannya dahulu tuh ngebet. Saya masih ingat ketika saya pertama kali dipanggil, karena saya melihat ada banyak teman-teman saya yang gugur dalam pelayanan, saya cuma berdoa satu hal. Tuhan, beri aku kekuatan untuk tetap menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Itu dulu doa saya seperti itu. Sampai hari ini saya masih tetap berdoa itu. Kenapa? Ada banyak orang gak kuat. Ada banyak orang tiba-tiba bisa meninggalkan pelayanan gara-gara apa? Kemapanan hidup. Kurang sedikit mereka mulai komplain, mereka mengatakan, oh kurang, tinggalkan pelayanan. Nah Paulus mulai melihat dalam titik-titik yang seperti itu di dalam sidang jemaat Korintus. Mereka lupa siapa dirinya waktu pertama kali dipanggil. Nah hal yang seperti ini juga bisa berlaku atas kita. Berapa banyak teman-teman kita yang gugur meninggalkan pelayanan gara-gara apa? Tidak kuat dengan yang namanya kemapanan. Paulus mengingatkan supaya jangan sia-siakan kasih karunia Allah, itu yang pertama. Kemudian hal yang kedua, bagaimana agar kemurnian hati itu bisa tetap terjaga. Yang kedua, Paulus mengajarkan supaya kita bisa memiliki sikap sebagai hamba Tuhan. Ya ini ditulis dalam ayatnya yang ketiga sampai dengan yang kelima. Bapak Ibu perhatikan. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera dalam penjara dan kerusuhan dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Bapak Ibu perhatikan,
Paulus mengajarkan supaya kita ini bisa jaga kemurnian hati, diajarkan supaya kita ini bisa memiliki hati sebagai hamba. Ya, ini bagian paling sulit. Kenapa? Karena kalau ketika engkau menjadi orang yang semuanya diberkati, masih bisa enggak kita munduk-munduk pada orang lain? Pernah suatu hari terjadi peristiwa di Semarang di tempat gerejanya Pak Bekti. Ada seorang yang punya materi yang cukup oke, ya sebut sebagai orang kaya. Kemudian minta tugas pelayanan kepada Pak Bekti. Hari itu Pak Bekti menyampaikan kepada bagian bidang yang memberikan tugas, dan singkat cerita orang ini diberi tugas untuk menjadi pelayan kolektan. Waktu menjadi pelayan kolektan, dia mencoba 1 kali. Dan Bapak Ibu kan tahu ya, kalau orang memberikan kolekte itu seperti apa, mungkin mimik wajahnya, cara memberinya seperti apa ya, Bapak Ibu kan tahu. Orang ini melayani. Tapi selesai pelayanan, dia kemudian selesai ibadah ketemu dengan Pak Bekti dengan marah-marah. Pak Bekti mendengarkan, kenapa kok marah? Dia berkata apa? Pak Bekti, kalau mau memberi tugas itu yang benar ya. Saya bukan peminta-minta, saya bukan pengemis, saya bukan orang yang nyadong, dia bilang begitu. Rupanya dia tersinggung karena dia merasa punya harkat yang tinggi, kemudian dia harus mengedarkan kantong kolekte, dianggapnya itu sebagai orang yang meminta-minta ngemis, kira-kira seperti itu. Ini sudah salah konsep. Tapi kalau kita belajar dari kehidupannya Rasul Paulus itu seorang rasul yang kaya. Dia sebagai seorang rasul, dia juga seorang pengusaha. Pengusaha Pak kemah, bukan pengusaha kemah untuk pramuka, bukan. Tetapi Paulus itu menjadi seorang pengusaha kemah kafilah. Jadi kalau kemah kafilah itu mungkin satu kemah itu besarnya bisa 200 meter, bisa 100 meter, dan itu dirajut dengan bahan-bahan yang mahal. Jadi kalau seandainya Rasul Paulus itu hidup di dalam zaman sekarang, siapa Rasul Paulus? Oh, Rasul Paulus ini bisa termasuk raja real estate. Kenapa? Dia mempunyai predikat sebagai seorang yang kerja, tetapi dia juga pelayan Tuhan. Makanya di sini dia berkata, dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung. Seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan, seorang pengikut Kristus yang baik, anjurannya, kalau bisa jangan membuat orang lain itu tersandung. Makanya sebagai hamba Tuhan kadang-kadang ya Bapak Ibu, termasuk saya, sudah berusaha itu untuk ndelosor. Dikomplain apapun ya sudah ndelosor. Kadang-kadang ada orang yang keterlaluan ya tambah neken. Tapi anjuran firman Tuhan bagaimana? Ya jadilah hamba. Makanya dalam hal ini Bapak Ibu saya memberikan gambar, tolong coba ditampilkan gambarnya. Ya. Ya Bapak Ibu di sini bisa melihat ada seorang pelayan Tuhan ini, orang Taurat, ahli Taurat, seorang pemimpin agama sedang ngamuk dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa kelihatannya. Wajahnya Yesus itu melas. Lagi diamuk itu loh, melas. Dari adegan ini Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan begini, yang jadi tuan itu siapa sih? Ahli Taurat atau Yesus? Detik itu mungkin secara status, ahli Taurat itu dianggap sebagai tuan, sebagai seorang pemuka agama. Yesus itu jongos, Yesus itu hamba. Tuan itu lagi marahi seorang hamba. Wajahnya memelas. Tapi Bapak Ibu perlu ingat, di dunia Yesus itu hamba. Tapi di surga, Yesus itu adalah Tuan di atas segala Tuan. Kondisi itu bisa terbalik.
Jadi kalau kita bisa membayangkan kita yang hari ini merasa arogan, merasa hebat, merasa lebih dari segala-galanya, suatu hari nanti di surga Bapak Ibu, peristiwa itu bisa terbalik. Makanya firman Tuhan yang dikatakan oleh Yesus perkataannya apa? Celakalah orang yang meninggikan diri karena dia akan direndahkan. Tetapi berbahagialah orang yang merendahkan diri karena dia akan ditinggikan. Orang yang tidak menjaga kasih karunia itu merasa bahwa dirinya ini bos. Ya bosi begitu kira-kira. Pernah suatu hari saya melihat ada sebuah peristiwa, seorang tukang, ya ini tukang batu, karena mungkin merasa tidak cocok dengan pemilik atau mungkin tidak cocok dengan mandornya, beberapa tukang itu demo dan marah-marah. Dan singkatnya, beberapa tukang yang demo dan marah-marah ini keluar dari pekerjaannya, katakanlah pekerjaannya di tempat A. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu sudah tidak ketemu. Tiba-tiba pekerja yang di tempat A ini pindah ke tempat B. Waktu ke tempat B itu kemudian datanglah seorang pria, si bos. Lagi kontrol pekerjaan. Ketika kontrol pekerjaan, tukang yang marah-marah ini ketemu dengan si bos. Loh, Pak. Si bos dengan tenang menjawab, oh kamu toh. Kamu kerja di sini? Iya Pak, masih dengan nada yang enggak tinggi. Kamu tahu enggak pekerjaan di sini yang punya siapa? Enggak tahu. Ini pekerjaan saya juga. Si tukang yang dalam tanda kutip ini sombong ini mulai kringsut, merasa malu. Oh jenengan toh Pak. Piye kerjane meh terus apa meh mandek? Ngapunten Pak. Minta maaf Pak, saya tidak tahu, dulu saya cuma ikut-ikutan dengan yang lain Pak. Si bos dengan enteng cuma menjawab, makane nek orang ngerti aja melu-melu. Si tukang ini sedemikian malunya. Kenapa? Ternyata di beberapa tempat ini yang punya adalah orang yang sama. Sama peristiwa di dalam gambar ini Bapak Ibu. Seorang pemuka agama harusnya kan hatinya itu lembut, hatinya baik-baik, hormat satu dengan yang lain. Ya secara status keagamaannya ahli Taurat ini kan orang terpandang. Tapi lihat kalau Bapak Ibu melihat gambar ini adegannya, aduh Yesus tuh kasihan banget. Saya membayangkan kalau suatu hari kelak ini ahli Taurat ini ketemu dengan Yesus yang ada di surga. Apa dia enggak malu habis-habisan? Makanya di sini Paulus berkata apa dalam hal apapun Bapak Ibu, dalam segala situasi kami tidak memberi sebab orang tersandung. Ya termasuk Bapak Ibu sebagai jemaat Tuhan kan anak-anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Kadang-kadang kita mungkin di luar, woi sedemikian ganas galak. Di gereja kita baik-baik. Tapi di luar sana kemudian muncul orang-orang yang tidak mau lagi datang ke gereja gara-gara apa? Oh aku pernah diamui karo si A. Loh sapa? Wong gereja. Tersandung. Anda gak sadar satu dengan yang lain saling memusuhi. Ya kalau yang dimusuhi itu orangnya imannya kuat gak masalah. Kalau orang itu tiba-tiba imannya lemah gimana? Tersandung. Ngomong dengan enteng, aku mau lunga gereja kono meneh. Lho kenapa? Aku dimusuhi. Paulus berkata sekali lagi, tidak memberi sebab orang tersandung. Kenapa? Supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Tolong teksnya. Supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Lo jadi hamba Tuhan tuh repot loh Bapak Ibu. Kita melihat sebuah situasi yang kadang tidak enak, mau ngamuk, mau marah, salah. Ora diamuk, salah.
Lah terus gimana? Padahal kan hamba Tuhan itu berhadapannya dengan manusia-manusia biasa juga, yang kadang-kadang bisa berbuat salah. Kalau ngomongnya keras nanti ada ungkapan ngomong, pendeta kok ngamuk-ngamuk. Sama Bapak Ibu di rumah seperti itu enggak? Kerap kali dituduh begitu enggak? Lu mau gereja, bocok Alkitabnya kencang tapi ngamuk-ngamuk terus. Ini loh, ini yang menjadi sebuah tuntutan. Kenapa Paulus itu meminta kepada kita memiliki sikap sebagai hamba Tuhan. Nah kemudian dalam ayat 4 dikatakan, sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Ciri-ciri seorang pelayan Allah itu seperti apa? Dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan. Jadi waktu saudara sedang mengalami problem, saudara harus belajar sabar, tidak boleh halo? Tidak boleh ngomel, begitu Anda ngomel, nanti muncul kata-kata jarine wis pelayanan. Ini tidak boleh ngomel. Terus kemudian apa? Sabar dalam kesesakan. Engkau punya masalah, engkau harus sabar. Engkau nggak bisa berkata, oh kenapa Tuhan membiarkan masalahku berlarut-larut. Bapak Ibu perlu ingat, 1000 tahun manusia, 1 hari Tuhan. Manusia mengalami kesesakan hidup panjang 70 tahun. Coba dihitung, detiknya Tuhan sudah jalan atau belum? Kadang kita nggak sabar. Sabar dalam kesesakan, sabar dalam kesukaran, sabar dalam menanggung dera, sabar dalam penjara. Paulus sabar dalam penjara, memang tubuhnya dimasukkan penjara. Tapi kalau kita sabar dalam penjara, waktu engkau mungkin sakit, ya penjara itu kan tidak bisa bergerak. Engkau sakit tidak bisa bergerak. Engkau punya masalah, engkau tidak bisa bergerak. Sabar juga kalau ada kerusuhan. Sabar dalam berjerih payah. Sabar dalam berjaga-jaga dan sabar waktu berpuasa. Kemarin ada yang cerita kepada saya waktu kami lagi survei tempat. Weh, ngongkon puasa bareng, doa puasa, kami semua satu tim berpuasa. Enggak sengaja, kami lewat warung, sing ngongkon lagi mangan. Coba Bapak Ibu berdedek enggak kalau saya nyuruh Bapak Ibu puasa, yuk puasa bareng berapa lama? 10 hari. Saudara puasa dari pagi jam 6 sampai jam 4 sore misalkan. Tahu-tahu saya jam 1 siang lagi makan sate. Terus ngawe-ngawe saudara, mas kayaknya mas mangan sate bareng. Loh Pak kan bikin puasa, pengumumannya di gereja tuh puasa. Loh ada loh Bapak Ibu jenis hamba Tuhan yang model begitu. Ngongkon tapi orang lakoni. Paulus mengingatkan, kalau ketemu dengan orang model begini harus sabar. Terus ciri hamba Tuhan yang baik sebagai pribadi hamba terus apa lagi? Bapak Ibu perhatikan dalam surat Petrus. 1 Petrus 4 ayat 11. Ya, tolong tampilkan. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jadi Bapak Ibu lihat, kita sebagai anak-anak Tuhan itu dituntut, diminta oleh Tuhan. Ya kemarin sore di dalam ibadah doa semalam, saya menyampaikan, orang percaya, orang yang benar di dalam Tuhan, kalau ngomong harus benar. Ini diulang lagi, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Saya menyampaikan firman Allah di atas mimbar, seminimal mungkin itu harus jangan salah. Seminimal mungkin, ojo salah. Kalau salah gimana? Ya, jemaat terkontaminasi.
Makanya tuntutan dari seorang hamba Tuhan seperti apa yang dikatakan oleh Paulus, seperti apa yang dikatakan oleh Petrus, itu detailnya tuh sangat-sangat rumit. Makanya kadang-kadang kalau ada hamba Tuhan mungkin guyonnya kebablasan, saudara kan langsung pasti kok komplain. Pasti saudara akan langsung mengingatkan, hamba Tuhan kok guyonnya bablas. Kemudian termasuk pelayanan, jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Jadi pelayanan termasuk seperti saya ini tidak lagi boleh menonjolkan diri, enggak boleh. Sudah mengalirnya ya mengalir dalam kuasa Roh Kudus. Kita enggak boleh sewenang-wenang, kita enggak boleh seenaknya sendiri ngomong ini dan itu, enggak bisa. Ada koridornya. Kenapa kok Petrus dan Rasul Paulus memberikan koridor seperti itu? Ini yang dalam tulisan kuning. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi waktu omongan kita benar, pembicaraan kita baik, pelayanan kita itu sesuai dengan keinginan hati Tuhan. Yang dimuliakan siapa? Tuhan. Bukan lagi manusianya. Makanya kalau ada manusianya yang diutus oleh Allah, katanya ini adalah pelayan Tuhan, tetapi keluar jalur, Tuhan juga yang dipermalukan. 1 bulan yang lalu saya ketemu dengan seorang yang kehilangan sahabatnya karena sahabatnya meninggal. Meninggalnya di Bogor. Kemudian orang ini cerita kepada saya, Pak Arif, saya ketemu pendeta kok yo ono-ono wae. Saya tanya, kenapa Pak pendetanya itu? Bayangkan Pak, lagi Bidstone 40 hari, pendeta ini memang cukup terkenal. Terus kemudian dari pihak keluarga ngundang untuk memberikan siraman rohani waktu peringatan Bidstone 40 hari dari kematiannya. Terus kenapa Pak? Orang ini cerita, amit-amit Pak, khotbahnya tidak sampai 5 menit. Tapi yang bocengli, yang keterlaluan, orang ini bilang begitu. Apa Pak? Minta bayarannya 40 juta. Piro Pak? 40 juta. Sudah gitu minta dibukakan hotel bintang 5 Pak. Kalau cuma 1 orang enggak masalah Pak, yang ikut timnya 10 orang. Wes gelo saya. Ini orang ini cerita seperti itu. Karena yang meninggal memang orang kaya. Ditarifi 40 juta untuk khotbah sekitar 5 menit. Coba Bapak Ibu bisa bayangkan. Tuhan yang di surga itu dipermalukan. Tapi kalau kita berbicaranya benar, kita melayani dengan baik, dikatakan Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Nah hal yang seperti ini kan berat Bapak Ibu. Artinya kita harus benar-benar menjaga etika, menjaga segala sesuatu seperti apa yang Tuhan inginkan. Terus mungkin kita kadang-kadang berpikir, Pak, kalau sudah seperti ini terus apa yang bisa saya dapatkan? Ini jawaban Rasul Paulus dalam hal yang ketiga. Dikatakan apa? Ada upah menanti. Jadi Rasul Paulus mengingatkan, kamu dalam pelayanan berat, dalam menjaga etika engkau mungkin setengah mati, dalam menjaga kemurnian hatimu kamu mungkin setengah mati. Tapi enggak apa-apa, ada upah yang menanti. Dalam ayat 2 dikatakan demikian. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Kalau kita membaca secara sepintas, ayat ini mungkin dibacanya rasanya itu datar. Tapi kalau Bapak Ibu membaca ini dengan penjiwaan, ya kira-kira seperti ini. Paulus itu berkata, teman-teman sekerja Allah, kamu ingat
Allah itu pernah berfirman, pada waktu Allah berkenan, Allah akan mendengarkan engkau. Pada waktu Allah mendengarkan engkau, pada hari Allah menyelamatkan, Allah akan menolong. Kira-kira seperti itu. Terus waktunya kapan? Ini yang biru ini. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenan itu. Kapan? Sekarang. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Kapan? Ya sekarang. Jadi hari ini diingatkan Bapak Ibu, kita sebagai orang-orang yang ingin diselamatkan bukan hanya pribadi, tapi bersama seluruh keturunan kita. Tuhan mengingatkan bagaimana caranya itu. Jaga kemurnian hatimu itu. Caranya gimana? Jangan sia-siakan kasih karunia. Begitu Anda menyia-nyiakan kasih karunia, hidupmu kembali lagi kepada waktu yang kemarin. Poin 3 ini tidak berlaku. Tapi kalau kita hari ini mau berubah, kita mencoba belajar dari apa yang Paulus katakan. Ngomong benar, bicara benar, sikap hati itu benar sebagai hamba. Memang sekali lagi rasanya berat. Tetapi firman Tuhan menyatakan upah besar itu menanti. Makanya dalam Injil Matius pasal 5 di akhir ayat itu dikatakan apa? Kalau engkau harus dianiaya, kamu harus mengalami kesusahan. Tuhan hanya berkata satu hal, upahmu besar di surga. Kita sebagai orang-orang percaya memang semuanya dikekang, diberi aturan ketat. Tapi ingat, ada upah besar di dalam surga. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan menaikkan satu pujian. Pujian ini ditulis oleh Raja Daud ketika dia sedang mengalami kesesakan, mengalami kesusahan. Kemudian dia berdoa dengan menangis dan dia diingatkan oleh Tuhan supaya dia melihat ke langit. Dan pada waktu di mana Daud melihat semuanya itu yang ada di langit, dia melihat apa? Bulan. Dia melihat bintang. Kenapa? Karena peristiwanya waktu itu terjadi waktu malam hari. Dia di dalam gua, ya disebut dengan gua Adulam. Dia nangis kepada Tuhan. Dia menghasilkan beberapa mazmur. Salah satunya adalah lagu tentang seperti rusa yang haus akan sungai. Kemudian dia menyanyi, dia menangis di hadapan Tuhan. Dan salah satunya dia berkata, bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, aku heran kenapa Tuhan memperhatikanku. Tuhan mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi langit, betapa mulia namamu Tuhan. Katakan Tuhan mulialah. Tuhan mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi langit, betapa mulia namamu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji kau selamanya. Tuhan mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi.
Kemuliaan-Mu di surga mengatasi langit. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasih-Ku memahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi langit. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasih-Ku memahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi langit. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Daud pada akhirnya bisa melihat kemuliaan Tuhan. Di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah penderitaan, dia pandai menjaga hatinya. Hati Daud di hadapan Tuhan tidak berubah. Karena Daud mengerti Tuhan itu suka dengan hati yang tulus. Tuhan itu suka dengan hati yang ikhlas. Dan dari penderitaan-penderitaan yang diizinkan Tuhan atas Daud, pada akhirnya Daud bisa memahami bahwa Tuhan sedang membawa dirinya dalam kemuliaan. Tuhan mengajak Daud untuk memandang langit. Disitulah dia bisa melihat ketika ada bulan, ada bintang. Dan Tuhan berkata, bulan dan bintang yang ada di atas, itu Tuhan peliharakan dengan ajaib. Apalagi dengan dirimu, kata Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasih-Ku memahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi langit. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Mari kita bersama-sama merenungkan sejenak. Pikirkan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Pikirkan apa yang Tuhan sudah lakukan sepanjang waktu hidupmu. Mungkin semuanya tidak baik, tetapi dari ketidakbaikan itu engkau bisa belajar. Engkau bisa semakin kuat. Engkau bisa merasakan pemeliharaan kasih karunia.
Engkau tidak terombang-ambing dengan situasi zaman, tetapi engkau tetap bisa mampu melihat kemuliaan Tuhan yang Tuhan berikan. Dan engkau bisa berkata seperti Daud, Tuhan, betapa mulianya namamu di bumi ini. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk kesempatan di mana Tuhan mengingatkan kami semuanya. Sehingga hari ini Tuhan kami bisa semakin memahami apa yang Tuhan inginkan dalam diri kami. Meskipun ada pergumulan, meskipun ada persoalan, tetapi kami meyakini bahwa karya penebusan Tuhan di kayu salib akan menyelesaikan itu semuanya. Terima kasih Bapa di surga kalau sebentar kami akan menerima roti dan anggur perjamuan. Tuhan, Kau memberkati kami semua yang akan menerimanya. Tuhan, Kau juga memberkati akan roti dan anggur yang akan kami terima sebagai lambang tubuh dan darah-Mu yang kudus, yang menyucikan dosa dan pelanggaran kami. Tuhan, di hadapan-Mu ada hamba-hamba-Mu yang sebentar akan melayani pekerjaan Tuhan. Engkau berkati Tuhan, Engkau kuduskan, Engkau Tuhan beri impartasi yang terbaik, sehingga saat di mana Tuhan akan jemaat-Mu yang menerimanya, mereka mengalami pengudusan daripada Tuhan. Terima kasih, kami siap menerimanya dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi langit. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Tuhan, mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi langit. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Tuhan, mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi langit. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Bapak Ibu, mungkin ada yang belum menerima roti dan anggur. Kalau sudah menerima semua, mari kembali kita bersama-sama bangkit berdiri. Di tangan kita masing-masing, kita memegang roti dan anggur perjamuan. Roti adalah lambang tubuh Kristus. Anggur adalah lambang daripada darah Tuhan Yesus. Paulus mengingat itu semuanya seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan. Dan dia menuliskan dalam surat 1 Korintus
dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama mengangkat roti lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Terimalah perkataan firman Tuhan, aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana, pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Haleluya. Dan marilah kita bersama-sama mengangkat cawan berkat lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Terimalah perkataan Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama-sama. Mari kita bersama-sama renungkan sejenak. Betapa baiknya Tuhan yang kita sembah dan Tuhan yang kita ikuti. Dia rela mati bagi kita. Dia rela memberikan nyawanya untuk menebus dosa dan kesalahan kita semuanya. Dia memberikan karya pengampunan, dia memberikan karya penebusan. Dahulu masa lalu kita adalah masa lalu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena dosa, kita kehilangan kemuliaan. Tetapi karena karya penebusan Tuhan yang ajaib, secara khusus bagi orang yang percaya kepada Dia, maka apa yang kau sudah gadaikan, Tuhan tebus. Tuhan beli dengan darah yang mahal. Engkau disucikan, engkau dikuduskan, dan engkau dimeteraikan, dilayakan oleh Tuhan. Amin. Sehingga segala kutuk dosa dari dosa masa lalu sudah dipatahkan oleh kuasa darah Yesus. Yakin percaya segala kutuk dosa masa lalumu, mulai saat engkau percaya kepada Tuhan, itu semuanya dibebaskan, dilepaskan. Bahkan keturunanmu yang akan mengikuti karya Tuhan, mereka pun akan dikuduskan dalam nama Yesus. Pagi hari ini kami percaya Tuhan, kemenangan ada di pihak kami. Amin. Pertolongan Tuhan melingkupi kami semuanya. Amin. Yang bersedih hati Tuhan sudah ubah dengan kegirangan. Yang mengalami kekurangan Tuhan beri kelimpahan. Berkat kasih karunia Tuhan turun menaungi kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur atas karya kasih karuniamu. Tuhan, sebentar kami akan bersama-sama memberikan korban syukur, memberikan persembahan yang terbaik. Tuhan, berkati kami semuanya yang akan memberikan. Biarlah apa yang ditabur, Tuhan, Kau akan kembalikan berkali lipat. Firman-Mu berkata 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali lipat dari apa yang kami berikan. Dan kami percaya Tuhan, saat kami memberi, Engkau sudah memberikan kami semuanya berkat yang ilahi. Tuhan, terima kasih, Engkau berkati seluruh sidang jemaat-Mu, dan Tuhan juga berkati petugas kolektan yang akan menjalankannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk, kita akan memberikan korban persembahan yang terbaik. Baik, sambil persembahan dijalankan, kita akan melihat persembahan dari anak-anak kita, anak-anak sekolah minggu. Dipersilakan untuk waktunya.
Haleluya. Baik, biarlah mulai dari mereka kecil, mereka terus akan dipakai oleh Tuhan, menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih untuk setiap persembahan yang sudah Bapak Ibu Saudara sekalian berikan. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita, saya undang kembali Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Tuhan, sebelum kami berpisah, kami berdoa kepada Tuhan yang hidup. Secara khusus Tuhan, kami mengingat akan saudara kami, Dr. Gigi Riki Aditya Layarta, yang akan melaksanakan tes ujian kedua di Unair untuk mengambil spesialis dokter gigi. Kiranya Tuhan Engkau memberikan hikmat, kemampuan, Tuhan hal yang lebih, sehingga Tuhan saudara kami Dr. Gigi Riki boleh melakukan yang terbaik. Nilainya adalah nilai yang terbaik, hasilnya adalah hasil terbaik. Sehingga Tuhan hasil dan nilai ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami memberkati para dosen penguji yang sedang mengambil, bahkan Tuhan memberikan soal-soal ujian itu, supaya Tuhan juga memberkati mereka, sehingga tidak ada kesulitan, tidak ada hal-hal yang merintangi, dan Dr. Gigi Riki ini boleh menjadi berhasil, karena Tuhan yang memberikan penyertaan. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan yang baik. Terima kasih, dan pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk Andika, berdoa untuk saudara kami Bapak Eldian, untuk saudara kami Arif Adi Wibowo. Tuhan, mereka yang berulang tahun kiranya berkat anugerah kasih Bapa di surga bekerja melimpah. Kekuatan kesehatan bahkan berkat yang ajaib yang daripada Tuhan mengiringi mereka bertiga. Terima kasih, dan kami terus berdoa Tuhan untuk sidang jemaat Tuhan yang mengalami sakit.
Tuhan, kami terus berdoa mendukung Pak Woto, mendukung Ibu Harsi, supaya Engkau memberikan kasih karunia, kesehatan, pemulihan dari surga, sehingga kedua saudara-saudari kami Tuhan mengalami berkat kasih karunia yang ajaib. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang sekolah, yang di luar kota maupun yang di dalam kota, mereka yang sedang mengikuti ujian umum Tuhan, memilih sekolah SD sampai dengan SMA. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong mereka, Tuhan memberikan sekolah yang terbaik yang sesuai dengan kehidupan mereka semuanya. Dan kami percaya anak-anak kami diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan memberikan pekerjaan yang terbaik. Kami berdoa untuk anak yatim piatu, para janda dan fakir miskin. Kami berkati mereka dengan nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka semuanya dicukupkan oleh Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, sekarang kami mengangkat hati, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat, damai sejahtera Allah Bapa di sorga. Pulang dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami, dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Terima